Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal,
Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Kolose 3. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 sampai 4, peraturan-peraturan untuk hidup suci. Karena hidup kita adalah bersama Kristus di surga, kita harus memikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Artinya, jemaat harus mencari hal-hal mulia yang berkenan di hadapan Kristus. Paulus berharap agar jemaat di Kolose dapat sehati sepikir dengan Kristus. Kemuliaan Kristus itulah yang memimpin kita dalam ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu adalah ibadah yang ditujukan kepada Bapa dengan tuntunan firman dan pertolongan Roh Kudus. Jika ibadah yang kita jalankan itu benar, maka kita tidak mungkin keliru dalam menyembah. Kita pasti akan menyembah Allah di dalam Yesus Kristus, dan hidup kita pun akan diubahkan menjadi suatu hidup yang memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama manusia di sekitar kita. Di dalam ayat 5-17, manusia baru. Apakah penyembahan berhala itu? Penyembahan berhala itu adalah ketika kita membiarkan hal-hal lain menjadi pusat dari keinginan, nilai, dan ketergantungan seorang sehingga tidak lagi bergantung dan beriman kepada Tuhan. Dan bisa juga penyembahan berhala itu kita menyatakan setia kepada Allah dan firman-Nya, tetapi pada saat yang sama kita memberikan kesetiaan yang lebih besar kepada orang-orang, lembaga, tradisi, atau penguasa di bumi ini. Hidup baru adalah pemberian Tuhan, tetapi pembaharuan hidup itu haruslah kita pelihara dalam upaya yang berkelanjutan. Pentingnya kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Perkataan Kristus harus dibaca, dipelajari, direnungkan, dan didoakan sehingga diam di dalam kita dengan segala kekayaannya, sehingga pikiran, perkataan, perbuatan, dan motivasi kita akan dipengaruhi dan dikuasai oleh Kristus. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Di dalam ayat 18-25, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ini adalah merupakan tanggung jawab istri dan suami di dalam hubungan keluarga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Ini juga merupakan tanggung jawab anak-anak di dalam hubungan keluarga. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini. Tuan-tuan memperlakukan dengan manusiawi para hamba-hambanya, dan para hamba menaati tuannya mereka untuk menyenangkan Kristus. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri,
Ayah-ayah memelihara hati anak-anaknya, anak-anak hormat dan taat kepada orang tua mereka. Paulus menasihatkan orang Kristen untuk menganggap semua pekerjaan sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu kepada Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Semua akan kita pertanggungjawabkan kelak di dalam Tuhan, dan kita pun akan mendapatkan upahnya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan memberkati kita. Amin.